Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sumastasna kemudian mengecualikan. Sumastasna kemudian mengecualikan siapa al-musannifu yai musannif minal abwali dari lapad abwal, minal abwali dari lapad abwal, kaulahu akan perkataan musannif ila baula sobiyi kecuali air kencing anak laki-laki, kecuali air kencing anak laki-laki, alladzi lam yakul yang belum memakan siapa sobi, alladzi lam yakul yang belum memakan siapa sobi, atau ama pada makanan, atau ama pada makanan, ailam yatanawal yakni belum mengkonsumsi, ailam yatanawal yakni belum mengkonsumsi siapa sobi, makulan pada yang dimakan atau makanan, makulan biasa, wala masruban dan tidak minuman, ala jihati tagoddi dengan tujuan dengan tujuan supaya kuat, dengan tujuan supaya kuat. Fa'innahu maka sesungguhnya baul baula sobiyi yakni air kencing anak kecil, baula sobiyi yakni air kencing anak kecil, itu yutharu bisa disucikan, itu yutharu bisa disucikan apa baul, birosil ma'i dengan
Mencrip eta mencipratkan air. Birosil ma'i dengan mencipratkan air. Alaihi pada baul. Wala yustarotu dan tidak disyaratkan. Wala yustarotu dan tidak disyaratkan firosi dalam pencipratan. Apa sayala nulma'i mengalirnya air. Fa'in akala maka jika memakan siapa asobiyu anak kecil. Atau ama pada makanan. Ala jihati tagodi. Dengan tujuan mencari kekuatan. Gusila maka harus dibasuh. Gusila maka harus dibasuh apa bauluhu. Air kencingnya sobi. Qot'an dengan pasti. Wa kharaja dan terkecuali. Bisobiyi dengan lapad sobi. Apa asobiyatu anak kecil wanita. Anak kecil wanita. Walhunsa dan banci. Payugsalu maka dibasuh. Payugsalu maka dibasuh. Apa min baulihima dari air kencingnya sobiyah dan hunsa. Dari air kencingnya sobiyah dan hunsa. Wa yustarotu dan disyaratkan. Fi goslil mutanajisi dalam membasuh mutanajis. Fi goslil mutanajisi dalam membasuh mutanajis. Mutanajis itu berarti sesuatu yang terkena najis. Apa wurudul ma'i datangnya air. Apa wurudul ma'i datangnya air. Alaihi pada mutanajis. Ingkana jika ada apa ma'un. Ingkana jika ada apa ma'un itu qolilan sedikit. Ingkana jika ada apa ma'un itu qolilan sedikit. Itu qolilan sedikit. Fa'in ukisa maka jika dibalikan lam yathur maka tidak jadi suci.
lam yathur maka tidak jadi suci apa mutanajis. Amal kasiru adapun air banyak. Amal kasiru adapun air banyak. Fala farqa maka tidak ada beda. Fala farqa maka tidak ada beda. Baina kaunil mutanajisi di antara adanya mutanajis di antara adanya mutanajis itu waridan datang au maurudan atau didatangi. Au maurudan atau didatangi. Dah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahwa najis itu ada yang terlihat sifat-sifatnya, bisa disaksikan oleh mata, namanya najis ainiyah. Cara menghilangkannya yaitu dengan menghilangkan ain dan juga menghilangkan segala sifatnya. Kalau semisal susah, maka itu dimaafkan. Kalau semisal warnanya itu susah dihilangkan atau baunya susah dihilangkan, nah itu dimaafkan, tidak apa-apa. Terus yang kedua, najis itu ada yang dinamakan dengan najis hukmiyah. Tidak terlihat, namun kita yakin bahwa itu adalah najis. Maka cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada mutanajis. Ya. Jadi mutanajis itu berarti sesuatu yang terkena oleh najis. Sumastasna al-musannif, kemudian musannif mengecualikan minal abwal kaulahu pada air kencing tadi, kaulahu dengan perkataannya illa baulas sobiyyi. Jadi kan kemarin gini, bahwa seluruh air kencing, baik itu air kencing manusia atau hewan, ya, itu semuanya harus dibasuh cara mensucikannya. Maksudnya bukan berarti air kencingnya dibasuh. Air kencing kena pada baju, berarti bajunya harus dibasuh. Kayak gitu caranya. Nah, ternyata ada pengecualian. Pengecualiannya itu illa baulas sobi alladzi lam yakul at-ta'am. Kecuali air kencingnya anak laki-laki yang belum makan apa-apa, ay lam yatanawal makulan wala masruban, yakni belum makan apa-apa dan belum minum apa-apa, ala jihati tagodi, untuk tujuan dia mencari kekuatan. Fa'innahu ay baula sobiyyi yutharu birosil ma'i. Maka caranya itu cukup dengan mencipratkan air padanya. Maka dinamakan dengan najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa dan sebelum umur 2 tahun. Ya, ketika dia kencing, maka air kencingnya itu dihukumi najis mukhafafah. Maka cara mensucikannya cukup dengan mencipratkannya. Contoh, ya.
Kamu semisal gendong bayi umur, ya jangan yang umur 1 tahun lah, 1 tahun digendong, tiba-tiba dia kencing, misalnya nih kencing, waduh kencing, maka cara mensucikannya gimana? Caranya yaitu tinggal mencipratkannya air, ambil air, cipratkan, ya. Tapi catatannya airnya dihilangkan dulu. Jadi gini, si airnya itu kan asalnya kan banyak air kencingnya nih. Ambil lap ini lap garing, lap kering. Tuh, udah beres. Nah, udah beres, ambil air. Cipratkan, ciprat. Terus secara rata. Udah beres. Ya. Hah? Masih ada baunya? Enggak apa-apa. Udah suci. Jadi pertama sama caranya itu harus dihukmiahkan dulu. Caranya harus dihukmiahkan dulu. Jadi bukan berarti gini ya, bukan berarti ketika air kencingnya masih basah, kemudian langsung kamu ambil air ciprat ya, bukan seperti itu. Tapi tetap harus dihukmiahkan terlebih dahulu, dilap dulu sampai kering. Nah, sudah kering, tinggal diciprat, ciprat. Gitu. Nah, kalau kemarin kan kalau nanya hukmiah kemarin syaratnya harus dialirkan air. Ambil air, alirkan. Nah, kalau ini mah nggak harus. Karena disebutnya najis mukhafafah, najis yang ringan. Tapi syaratnya itu, 1 berarti harus anak kecil, 2 anak kecilnya harus laki-laki, 3 belum berumur 2 tahun, 4 belum makan apapun kecuali air susunya, air susu ibu. Itu syaratnya. Berarti kalau semisal ada anak kecil sekalipun umurnya 1 tahun belum mencapai 2 tahun, tapi dia sudah makan bubur, sudah minum kopi, ya, maka nantinya najisnya bukan najis mukhafafah tapi najis mutawasito. Ketika najis mutawasito, disucikannya itu dengan cara mengalirkan air. Gitu ya. Ala jihati tagodi fa innahu baula sobi yutharu birosil ma'i alaihi. Terus wala yustarotu firosi, dan juga dalam mencipratkannya itu tidak disyaratkan sayalanul ma'i, harus mengalirnya air. Fa'in akala asobiyu, bagaimana kalau semisal si anak kecil itu sudah makan al-ta'ama, pada makanan, ala jihati tagodi, dengan tujuan memang mencari kekuatan. Ya, kalau seperti itu gimana? Gussila bauluhu qat'an, maka secara pasti air kencingnya itu disucikan dengan cara dibasuh. Jadi najisnya bukan mukhafafah lagi, tapi udah kategori mutawasitoh. Itu ya. Wa kharaja bisobi as-sobiyah. Nah, terkecuali dengan bahasa anak kecil laki-laki, yakni dikecualikan anak kecil perempuan wal khunsa, dan juga banci. Maka itu mah payugsalu min baulihima. Ya, itu mah harus dibasuh. Jadi hukum najis mukhafafah ini tidak berlaku bagi anak perempuan. Sekalipun belum makan apa-apa. Sekalipun belum berumur 2 tahun. Ya. Nah, ini. Ada yang tahu enggak kenapa alasannya? Ya, alasannya kenapa? Padahal sama-sama anak kecil. Padahal sama-sama belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Tapi kok kenapa hukumnya dibedakan? Laki-laki mah najis mukhafafah, tapi kalau anak kecil perempuan mah najis mutawasito. Ayo, alasannya kenapa? Dikarenakan 1, antara air kencing laki-laki dengan perempuan itu lebih bau air kencing perempuan.
Ya. Jadi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan secara zatiah itu lebih bau perempuan. Sebenarnya gitu. Makanya dapat dibedakan ketika semisal laki-laki tidak mandi 1 hari dengan perempuan tidak mandi 1 hari, pasti lebih bau perempuan. Makanya perempuan itu sering mandi, sering dandan, ya. Bisa jadi perempuan 1 hari mandi 3 kali. Kalau laki-laki kan 2 hari sekali, ya. Kadang seminggu sekali pas Jumatan doang. Ya, ya. Itu alasannya kenapa kok dibedakan. Jadi ini ada kaitannya dengan penciptaan manusia. Dulu Nabi Adam diciptakannya itu daripada tanah, ya, murni. Makanya dihukumi suci dari air mani. Kemudian kalau perempuan itu diciptakannya dari darah dan juga daging. Siti Hawa diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya. Dari tulang rusuknya kemudian dicampur dengan yang bercampur dengan darah. Nah, itu alasannya kenapa air kencing perempuan, anak perempuan itu dihukumi najis mutawasito. Jadi kalau perempuan mah diciptakannya itu di sesuatu yang najis, yakni darah. Tapi kalau laki-laki dari sesuatu yang suci. Nah, itu alasannya. Dari tanah. Ya. Itu dulunya seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan dengan bau air kencing laki-laki dengan perempuan itu lebih bau air kencing perempuan. Makanya dihukumi najis mutawasito. Ya. Jadi harus nggak cukup dengan mencipratkan air, jadi harus dibasuh tetap, gitu ya. Wa yustaratu fi ghuslil mutanajjisi, dan disyaratkan dalam membasuh sesuatu yang terkena najis, wurudul ma'i, harus airnya yang datang alaihi pada mutanajis, ingkana kolilan, ketika memang airnya itu sedikit. Nah, kemarin tuh yang saya contohkan, ketika kamu ingin mensucikan baju yang terkena air kencing, maka caranya itu gimana? Airnya yang datang, bukan bajunya yang datang ke dalam air. Jadi pertama si bajunya dulu masukin ke ember, kemudian buka keran. Tuh, berarti air yang datang ke baju. Nah, itu namanya wurudul ma. Datangnya air ke mutanajis. Nah, ketika seperti itu, ya, anggap ini semisal baju nih, baju, air di atas, ketika air ke sini, terus airnya terlepas, maka ini dihukumi suci, airnya mustakmal. Airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Itu. Beda kalau dibalik. Kalau dibalik gimana? Air dalam satu ember, kemudian kita ambil baju yang najis, yang ada najisnya, mutanajis, masukin ke dalam ember yang berisi air. Maka air yang ada di dalam ember jadi mutanajis, bajunya enggak suci. Begitu bedanya. Ya, ketika memang kita membasuhnya itu di dalam air yang kurang daripada 2 kula. Oh, ya, jadi syaratnya itu harus wurudul ma, datangnya air. Kemudian walayustarotu, mana jadi? Fa'in ukisa, maka tuh bagaimana kalau semisal dibalikan? Berarti dibalikan itu gimana? Bukan air yang datang,
Tapi si mutan najis yang datang pada air, lam yathur, maka tidak bisa jadi suci. Tuh, gitu ya. Amal kasir, adapun kalau airnya itu air banyak, fala faroko, maka tidak ada perbedaan baina kaunil mutanajis waridan au maurudan. Tidak ada perbedaan apakah mutanajisnya itu datang atau didatangi. Berbedaan. Kamu apa namanya, nyucinya semisal di kolam, itu mah gak harus semisal air diambil dulu pakai gayung kemudian disiram-siram, gak harus gitu, langsung aja masukin si bajunya ke kolam. Oh, udah itu mah karena airnya air banyak. Tapi kalau airnya sedikit itu tidak boleh. Air dalam satu ember loh, kamu langsung masukkan aja tuh si mutan najisnya, si baju yang penuh dengan mutan najisnya itu, penuh dengan najisnya ya. Itu tuh, apalagi kalau semisal kamu nyucinya di WC, harus hati-hati ya, harus benar-benar hati-hati kalau nyucinya di WC ya. Gitu. Gitu ya. Itu berarti cara mensucikan mutan najis. Jadi mutan najis itu sesuatu yang terkena najis, namanya mutan najis. Absen Rip. Ini pada kemana yang nggak ada? Hah? Gering sa. Terus? Yang nggak jelas alasannya, alpain aja.